Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Fitriani dengan NIM 12010325200 dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi. Komunikasi organisasi merupakan komunikasi yang terjadi antara anggota dalam konteks organisasi dengan ditandai adanya jaringan pesan yang bersifat ketergantungan satu sama lain. Ketergantungan satu sama lain ini yang menyebabkan pesan atau informasi dalam organisasi sangat dibutuhkan anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun dalam komunikasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu formal dan informal. Komunikasi formal bersifatnya berorientasi pada tujuan, sedangkan informal bersifat sosial. Proses komunikasi organisasi dapat saya simpulkan bahwasanya komunikasi terjadi dalam organisasi, yaitu di dalamnya terdapat aktivitas penyampaian pesan atau informasi yang hendak disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Dalam pengiriman pesan terdapat usaha untuk menafsirkan maksud atau tujuan dari pesan tersebut yang dilakukan oleh penerima pesan. Setelah pesan itu ditafsirkan, seorang penerima pesan berusaha merespon pesan tersebut dengan berbagai macam cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Respon ini merupakan umpan balik yang diharapkan dari aktivitas komunikasi organisasi. Banyak fenomena dalam organisasi mengenai komunikasi organisasi yang satu arah, di mana pimpinan hanya berkomunikasi melalui kebijakan ataupun perintah kepada bawahannya dan bawahan hanya menerima tanpa memberi saran. Kalaupun pesan yang hendak disampaikan bawahan kepada atasan melalui kotak saran pengaduan itu tidak efektif dan cenderung diabaikan oleh atasan. Pentingnya komunikasi organisasi merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu organisasi. Mengapa pentingnya komunikasi dalam organisasi? Karena menurut saya organisasi itu sendiri terdiri dari orang-orang yang memiliki kedudukan dan peranan masing-masing. Kedudukan dan peranan ini sangat mempengaruhi tujuan dan dari organisasi. Maka dari itu perlu adanya komunikasi untuk menghubungkan antara kedudukan dan peranan yang satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Misalnya, dalam mencapai tujuan meningkatkan profit, maka atasan mengkomunikasikan kepada bawahan tentang apa yang hendak dicapai dengan segala risiko yang ditanggungnya. Begitupun dengan bawahan yang dapat merespon dan memberikan umpan balik kepada atasannya, komunikasi dua arah. Komunikasi organisasi merupakan hal strategis dalam mencapai visi organisasi. Bahwasanya komunikasi itu penting dalam organisasi, khususnya dalam pencapaian tujuan organisasi. Mengenai komunikasi organisasi merupakan hal strategis dalam mencapai visi organisasi. Pendapat saya bahwasanya komunikasi organisasi itu faktor pendukung tercapainya tujuan organisasi. Lalu apa kaitannya dengan visi organisasi? Visi organisasi merupakan tujuan organisasi mengenai masa yang akan datang, yang diturunkan menjadi misi dan tujuan strategis suatu organisasi. Jadi dalam mencapai visi organisasi, komunikasi organisasi untuk mencapai visi organisasi, maka perlu adanya perencanaan terhadap komunikasi dalam organisasi itu sendiri, sehingga tidak lagi terjadi kesalahan dalam mengkomunikasikan apa yang hendak dikomunikasikan. Cukup sekian penyampaian dari saya untuk UTS hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.